Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana pelajaran yang penting untuk kita. Orang yang belajarnya dia tidak tahu apa yang dia akan pelajari dahulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada rahimakumullah. Alhamdulillah, pada video kali ini kita bisa melanjutkan kembali majelis adab kita, dan kita masuk di pasal ketiga, di mana pasal ini adalah pasal yang sangat dekat dengan kita sebagai thalabul ilmi, yakni kita akan berbicara terkait dengan adab-adab seorang murid. Kita akan bicara lebih fokus ya, dan ini materi mungkin jadi materi yang sangat pokok untuk kita akan bahas insyaallah taala step by stepnya, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pelajar penuntut ilmu. Yang pertama, perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita belajar ya, karena kadang-kadang ada orang itu belajar asal belajar, atau mungkin ada orang belajar karena mungkin dia iri dengan temannya yang dia nggak tahu tahapan-tahapan apa yang dia harus pelajari. Maka yang pertama adalah pelajarilah al-ahammu fal-aham, sesuatu yang paling urgen dalam diri kita, dan itulah pelajaran Al-Quran ya. Pelajaran apa? Al-Quran. Kita lihat bagaimana para a'imah dulu ya, para ulama-ulama kita dulu, masya Allah wa barakallah. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan mereka sudah khatam Al-Quran sebelum usia balik. Ini menunjukkan bahwa pelajaran Al-Quran adalah pelajaran yang paling muhim. Bahkan bukan cuma muhim, tapi aham. Pelajaran yang paling penting di antara sekian pelajaran adalah apa? Pondasi dasarnya, usulnya, juduknya adalah apa? Al-Quran. Dan para a'imah kita sudah mencontohkan ya, bagaimana Al-Imam Syafi'i beliau menghafal Quran sebelum balik, bagaimana kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau menghafal Quran sebelum balik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian, dan ulama-ulama setelah beliau orang-orang yang menghafalkan Quran sebelum usia balik. Sehingga kita mengatakan bahwa adab sebagai seorang pelajar, perhatikan Al-Quran terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah orang itu belajar yang kemudian dia belajar usul, kemudian dia belajar terkait dengan ilmu-ilmu ikhtilaf ya, adanya perbedaan pendapat ini dan itu. Ingat, ketika berbicara tahapan, maka penuhilah tahapan yang paling awal terlebih dahulu, yakni apa? Al-Quran. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kok Al-Quran terlebih dahulu? Nah, ini menarik ini. Kenapa kita harus belajar Al-Quran terlebih dahulu? Ternyata kata para ulama seperti Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau pernah memberikan sebuah wasiat. Ketika orang itu mempelajari Al-Quran, maka dia sudah punya segudang ilmu, dan minimal dia memiliki alat yang sangat penting dalam memahami agama, yaitu Al-Quran itu sendiri ya. Terkadang mungkin ada orang yang belajar Al-Quran, masya Allah wa barakallah, dia membuka Al-Quran diikuti dengan terjemah, dia membuka Al-Quran diikuti dengan tafsir, dia buka Al-Quran dengan diikuti beberapa ilmu-ilmu yang membantu dari itu ya. Maka pelajarilah adab yang paling penting adalah Al-Quran. Dan ini harus kita tahu jemaah, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana pelajaran yang penting untuk kita. Di saat kita belajar kemudian kita tidak tahu tujuannya, dan kemudian yang paling utama itu apa? Biasanya orang yang belajarnya dia tidak tahu apa yang dia akan pelajari dahulu, akan muncul rasa kebosanan, muncul rasa kemalas, muncul rasa di mana dia kemudian tidak nikmat dalam belajar. Nah, kalau orang itu menikmati belajar dalam kondisi apapun ya, mungkin dalam kondisi capek, kondisi lelah, mungkin ada masalah, kalau dia nikmat dalam belajar, maka dia akan bismillah, dia akan nawaitu. Dan salah satu yang membuat kita semangat, milikilah Al-Quran karena dia adalah usulnya. Ingat, usul, pokok dan pondasi dalam kita belajar. Semoga manfaat dan semoga kita semua dimudahkan untuk memiliki Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.